Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Agak kareba? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin. Hari ini saya diberikan kehormatan untuk bersama ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Duang Panua, ditambah dengan jamaah umroh yang akan berangkat hari ini. Bapak Wakil Bupati Pinrang di tengah kesibukannya sempat untuk hadir bersama kita. Bapak anggota DPRD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasih Haji. Ini kalau saya sebutkan semua asar baru selesai. Saya sapa saja semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan Ustadz Somad ini Ustadz yang level dunia. Saya rasa mendengar pujian tadi, saya lah yang paling tinggi di sini. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Mereka ini rupanya. Jadi kalau Ustadz Somad ini level dunia, ini jamaah ini level dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bil khusus kita hormati Direktur PT Madian yang akan memberangkatkan kita pada 4 Oktober 2023 nanti, yaitu Al-Mukarram Shahibul Fadilah Ustadz Hasbi LC, kakak kelas saya yang juga membimbing, mengatur, mengarahkan jadwal selama di Pulau Sulawesi ini, dari mulai Sulawesi Selatan, Utara, Tenggara, Tengah, itu semuanya beliau yang mengaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah refleksi. Refleksi ini biasanya pijat refleksi. Refleksi nilai umroh dan haji. Pertama, apa nilai yang bisa kita ambil dari umroh dan haji? Nilai yang pertama adalah belajar meninggalkan. Orang yang belum pernah umroh, belum pernah meninggalkan, dan belum pernah merasa ditinggalkan. Jadi saat belajar umroh, kalau ada seorang istri pergi umrah, itu insya Allah dia sudah bisa meninggalkan suaminya. Kalau ada seorang suami pergi umrah, itu sudah geladi latihan. Makanya suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, suami istri meninggalkan anak, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan mobil. Karena tidak ada jamaah umroh yang pergi membawa STNK, BPKB, dan surat tanah. Semuanya ditinggalkan, naik pesawat. Kalau pesawatnya meledak, na'udzubillah, seandainya umurnya sampai mati, semuanya Itulah mengapa jamaah haji dulu itu kalau mau berangkat diazankan. Kita tahu yang diazankan itu kan orang lahir. Kenapa sebelum berangkat haji diazankan? Karena zaman dulu banyak yang berangkat haji nggak pulang lagi. Makanya kalau suaminya pergi haji, banyak istri yang menangis, sedih, khawatir suaminya meninggal. Tapi kalau istrinya yang pergi, suaminya senyum-senyum aja. Mudah-mudahan kitanya semua selamat berangkat, selamat pulang kembali ke Pinrang insyaallah. Jadi ketika berangkat dari rumah itu, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tinggalkan semua. Jangan kaki dibagi dua, sebelah di Pinrang, sebelah di Makkah.
Nanti ketika sedang tawaf, bukannya bertasbih, sibuk nanya anak, gimana jemuran sudah diangkat, listrik sudah bayar, air bagaimana, bagaimana internet. Makanya memang putus berangkat ke sana itu, kalaupun pulang itu tambahan kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara tausiah ini takut mendaftar umroh. Ibu nggak daftar. Awalnya saya mau daftar, tapi sejak dengar ceramah Ustaz Somad nggak jadilah. Katanya berangkat mati. Kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berpisah. Betul? Ibu yang katanya sejiwa, sehati, sehidup, semati dengan bapak, sampai akhirnya bapak mati, ibu mau ikut? Itu jawaban spontan yang sangat jujur sekaligus menyakitkan. Kita mesti belajar, karena tidak semuanya kita mati bersama. Harta yang kita cari akan dibagi dua, namanya harta gono. Kau begono, aku begini. Jadi dengan berangkat haji dan umrah, kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Selama 40 hari kalau haji, selama 12 hari kalau umrah. Maka setelah pulang, ibu yang ditinggalkan, bapak yang berangkat menjadi lebih sayang. Apa kata si ibu? Selama ini kalau marah si ibu, laki model kamu ini mau mati, mati aja. Ternyata setelah ditinggal umroh makin cinta, makin sayang. Waktu berangkat dia sholat di rumah, ya Allah cepat kembalikan suamiku dalam keadaan sehat ya Allah. Doanya itulah yang membuat bapak-bapak semua sehat walafiat. Bapak pun juga mendoakan ibu. Jadi dengan berangkat haji dan umrah ini kita sedang geladi, kita sedang latihan. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan ujian perpisahan itu insya Allah. Beda sama orang zaman dulu, berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, di sana 1 bulan, naik kapal laut. 1977 jamaah Indonesia naik pesawat terbang singkat menjadi 9 jam. Dulu tidak begitu, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa ayam. Berangkatnya lajang, pulangnya nikah. Nikah di kapal laut. Berangkatnya beristri, pulang bawa istri 2. Dulu bu, dulu. Ibu jangan apa? Saya tengok udah mulai merah mukanya. Rupanya jilbabnya merah. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang betul-betul pengajian 17 Agustus NKRI harga mati. Merdeka. Masya Allah. Udah diambil videonya tadi. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua, ketika berangkat itu tidak ada tawar-menawar tentang sholat. Kamu nggak sholat, aduh susah ngambil wudhu, nggak ada air, tayamum. Kamu kok nggak sholat? Susah ini, musafir jauh, bagaimana buka kaos kaki? Kaos kakinya yang tebal seperti khuf diusap, namanya masul khuffain. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa berdiri di pesawat, duduk. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak bisa sujud, kening nggak bisa nempel ke lantai. Nggak perlu menempel ke lantai. Jadi bagi orang yang meringan-ringankan sholat, maka saat haji dan umrah disitulah kelihatan. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, asar ditarik ke zuhur, jamak qasar, jamak takdim. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Usollinya 2 meter, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka saya mengajarkan jamak qasar singkat saja.
Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qashar dengan asar, jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat. Ayatnya Pak Ustadz, ya, ayat yang lama-lama itu juga. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu qul huwallah nilainya sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan karena sering baca 3 kali nggak baca Quran. Nah, ini semua tidak ada alasan. Tidak bisa kena air. Dokter ngasih tahu, ibu jangan kena air. Kalau kena air mati. Tetap kita tayamum, buka cincin, buka gelang, buka rantai, buka semuanya. Kenakan ke debu, pukul, usapkan ke wajah. Kenakan lagi ke debu, pukul, hembus tiup ke tangan sampai ke siku, kena semuanya. Tangan kiri sampai ke siku, kena semuanya. Tetap tidak meninggalkan sholat, bukan somat. Ini pada saat haji dan umrah. Dari Pinrang ke Makassar, jamak qashar. Dari Makassar ke Jakarta, jamak qashar. Kalau kebetulan langsung ke Madinah, jamak qashar. Selama berapa hari? 4 hari, 4 malam bisa jamak qashar. Ustadz Somad sudah berapa hari jamak qashar? Berangkat dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo turun lagi ke bawah, nggak ingat lagi entah kemana-mana aja, sampai hari ini ke Pinrang, besok balik ke Makassar. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari jamak qashar. Saya kalau ke Makassar ini cuman 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam, nggak lebih, nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam dianggap sudah buka cabang di Sulawesi. Nah, selama 4 hari 4 malam, setelah itu tetap mukim. Jarak kilometernya sejauh 89 kilometer. Kurang daripada itu, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Inna salata, sesungguhnya salat, alal mu'minin, bagi orang beriman, kitabam mauquta, sudah ditetapkan, tidak boleh digeser, tidak boleh diganggu gugat. Di saat haji dan umrah lah kelihatan, walaupun lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, tetap melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa berduduk, berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Gak juga bisa, kita sholatkan. Ini hikmah yang kedua.